Kantong Rohani berdasarkan bacaan hari ini, Minggu 18 Desember 2022. Minggu Advent keempat Diambil dari Injil Matius, bab 1 ayat 18 sampai 24. bersama Junjun di Salatiga. Bersama Nadine di Salatiga. Saudara-saudari yang terkasih, pecinta sabda Tuhan, salah satu tantangan dalam hidup manusia adalah bertahan dalam kesabaran. Salah satu pertanyaan penting yang bisa kita ajukan adalah, kenapa manusia sulit hidup dalam kesabaran? Ketidaksabaran manusia itu dipengaruhi oleh dua faktor. Pertama, faktor internal, dan yang kedua adalah faktor eksternal. Faktor internal ketidaksabaran manusia itu lebih melulu kepada pengolahan diri yang kurang maksimal. Sementara itu faktor eksternal ini sangat dipengaruhi oleh lingkungan tempat di mana seseorang tinggal, lingkungan di mana tempat orang berinteraksi, dan lingkungan di mana orang menjalin relasi sosial dengan sesamanya. Bapak Ibu Saudara-saudari, tetapi di atas segalanya, berhubungan dengan krisis kesabaran ini, sesungguhnya kalau kita ingin mengutip pendapat para sosiolog berpendapat bahwa masyarakat kita saat ini sudah mengalami apa yang disebut dengan McDonaldisasi masyarakat. Pagar rumahnya penuh pohon melati. Yang melihat bisa bergembira ria. Karena Yusuf laki yang tulus hati, dia takkan mempermalukan Maria. Saudara-saudari terkasih pecinta sabda Tuhan, terkait dengan kesabaran, kita pada hari ini diajak untuk belajar dari Santo Yosef, suami Santa Maria. Yosef adalah seorang figur yang sabar di dalam hidupnya. Ketika dia tahu bahwa Maria sedang mengandung, ia dengan sabar menunggu kapan Tuhan menghendaki untuk berbicara kepadanya. Dan kemudian dia dengan bijaksana mengambil keputusan untuk mengambil Maria sebagai istrinya dan mendampingi Tuhan Yesus Sang Penyelamat. Ini hal yang pertama. Hal yang kedua, kesabaran Santo Yosef juga nampak dalam pengalaman pengungsian ke Mesir. Yosef membawa Maria dan juga bayi Yesus ke Mesir, ke dalam sebuah kebudayaan yang baru, ke dalam agama yang baru, dan juga kebiasaan hidup yang baru. Ini semua tidak mudah bagi Santo Yosef, tetapi kemudian Yosef tetap tenang, tetap sabar, dan yang paling penting adalah bahwa Yosef percaya akan penyelenggaraan ilahi di dalam hidupnya. Membutuhkan banyak perjuangan ekstra, sebab yang ditangani pribadi khusus. Maria akan lahirkan seorang putra, dan engkau akan menamainya Yesus. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan,
Sadar atau tidak, sesungguhnya kita sedang mengalami krisis kesabaran di dalam hidup kita. Sebagai konsekuensi lebih lanjut, ketika kita mengalami krisis kesabaran, ini akan berpengaruh terhadap hidup kita. Berpengaruh kepada relasi sosial kita, berpengaruh terhadap relasi kita dengan orang lain dalam lingkungan kerja, dalam lingkungan keluarga, maupun dalam lingkup yang lebih luas, yaitu lingkungan masyarakat. Tetapi lebih daripada itu, sesungguhnya krisis kesabaran ini juga secara perlahan-lahan tanpa kita sadari sudah masuk atau terperosok di dalam kehidupan rohani kita. Sebagai contoh, ketika kita berdoa, kita cenderung tidak sabar dan kita segera berkata bahwa Tuhan, segeralah mengabulkan doa-doa kami. Kita cenderung tidak sabar, padahal sesungguhnya kita tahu kehendak Tuhan jauh lebih berkuasa. Sesudah Yusuf bangun dari tidurnya, ia mengambil Maria sebagai istri. Sesudah Yusuf bangun dari tidurnya, ia mengambil Maria sebagai istri. Saudara-saudari terkasih di dalam Tuhan, saat ini boleh jadi Anda dan saya sedang mengalami krisis kesabaran. Kalau sekarang kita sedang mengalami krisis kesabaran, mari kita belajar dari figur Santo Yosef. Dia adalah teladan figur dari kesabaran itu sendiri. Bapak Ibu saudara-saudari, semoga dari hari ke hari kita boleh bertumbuh dalam kesabaran. Tuhan memberkati. Et benedictio Dei omnipotentis, Patris, et Filii, et Spiritus Sancti, descenda super vos, et maneat semper. Amen. Semangat pagi! Selamat berhari Minggu, sambil senantiasa berusaha menjadi pribadi yang tulus hati. Salam seroja, Berkah. terima kasih.